Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi yang merupakan salah satu pokok bahasan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk dapat memahami sistem reproduksi, kita terlebih dahulu harus memahami tentang pembelahan sel, kemudian tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, kemudian struktur dan fungsi organ reproduksi wanita, kemudian penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang terakhir siklus menstruasi dan fertilisasi dan kehamilan. Itu yang harus kita pelajari satu persatu untuk menguasai materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang berikut, pembelahan sel ini kompetensi dasarnya yang harus kita atau kamu kuasai. Yang pertama, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, untuk keterampilan yang harus kamu kuasai, kamu dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Yang kedua, indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai. Pertama, kamu mampu mendeskripsikan atau menggambarkan fase-fase pembelahan baik pada mitosis dan meiosis. Kedua, mampu menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian, yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sifatnya kalau pembelahan mitosis apa dan pembelahan meiosis apa. Untuk dapat menguasai indikator pembelajaran ini, maka simak materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Pertama, apa sih pembelahan sel itu? Nah, pembelahan sel definisinya proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Itu definisi dari pembelahan sel. Berikut, apa sih tujuan pembelahan sel itu? Tujuan pembelahan sel itu yang pertama, untuk pertumbuhan. Makhluk hidup manusia itu berasal dari satu sel. Kemudian mengalami pertumbuhan dari mulai belum bisa berdiri sampai bisa berdiri, kemudian tinggi badan bertambah dan seterusnya. Mengapa manusia bisa mengalami pertumbuhan? Karena di dalam tubuhnya terjadi pertumbuhan sel-sel. Nah, pertumbuhan selnya berasal dari mana? Berasal dari pembelahan sel yang terjadi di dalam tubuh. Jadi yang pertama, tujuan pembelahan sel itu adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, tujuannya untuk perbaikan. Contoh, kalau tangan kita terluka seperti gambar ini, otomatis darah akan keluar. Tapi selamanyakah darah itu akan keluar? Tentu tidak. Maka dia akan mengalami perbaikan. Nah, perbaikan itu diawali dengan pembelahan sel yang terjadi pada daerah-daerah yang luka ini. Sehingga nanti lama-kelamaan lukanya akan tertutup. Dan yang ketiga, untuk reproduksi. Nah, awal terjadinya manusia itu tentu diawali dengan pembelahan sel kelamin. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina kemudian bertemu menjadi zigot, mengalami pembelahan seterusnya sampai pada ukuran yang lebih besar. Nah, pada manusia jumlah sel kita itu sekitar 200 triliun jumlahnya. Nah, itu tujuannya. Sekali lagi, tujuan pembelahan sel yang pertama untuk pertumbuhan, kedua perbaikan, ketiga untuk reproduksi.
reproduksi. Berikut ada dua jenis pembelahan sel. Yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Untuk kedua pembelahan ini, kamu harus dapat mengingat apa karakter, apa ciri khas yang dimiliki dalam pembelahan mitosis. Yang pertama untuk pembelahan mitosis, menghasilkan dua sel anakan. Jadi dihasilkan dua sel anakan. Sedangkan pada meiosis dihasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, pada mitosis, sel anak itu identik dengan sel induknya. Sama persis selnya dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induknya. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induknya, atau dikatakan bersifat diploid, berpasangan. Sedangkan pada meiosis, kromosom sel anak itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Karena dia setengah dan tidak berpasangan, istilahnya kita sebut dengan haploid. Yang keempat, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Terjadi pada sel tubuh yang tujuannya untuk pertumbuhan, kemudian untuk perbaikan dan reproduksi aseksual. Yang keempat, pada meiosis, pembelahan meiosis itu terjadi pada saat pembelahan sel kelamin yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sel kelamin laki-laki, dan pembelahan pada sel telur yang menghasilkan ovum. Jadi inilah perbedaan yang terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis. Mohon maaf, ini salah ketik, ini meiosis, nanti ditambahkan huruf E-nya. Kemudian yang berikut, kita masuk fase-fase pada pembelahan mitosis atau tahap pembelahan mitosis. Yang pertama, tahapnya kita sebut tahap profase. Nah, apa ciri khasnya? Kamu lihat ini sel. Di kelas 1 kita sudah belajar tentang sel, bahwa sel itu mempunyai inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, kemudian di ini cairan namanya sitoplasma, di dalamnya terdapat organel-organel sel. Nah, ciri khas pada saat tahap profase, membran intinya mulai rusak. Nah, mulai rusak ini kan tidak bersambung. Ciri khasnya seperti tidak bersambung, maka ini membrannya dikatakan membran intinya sudah mulai rusak. Kemudian kromosomnya, ini kromosom ada yang merah, ada yang biru, memadat dan menebal. Kemudian sentrosomnya sudah berpisah menuju ke bagian kutub-kutub sel. Nah, itu ciri khas dari tahap profase. Yang kedua, masuk pada tahap metafase. Ciri khasnya, kromosom yang tadinya ini akibat membran intinya rusak, maka kromosomnya akan keluar. Nah, kemudian dia akan berkumpul pada bidang pembelahan. Pada bidang pembelahan atau pada bagian tengah. Karena disinilah sel itu nantinya akan membelah. Nah, itu ciri khasnya. Kalau kromosomnya sudah berada di bidang pembelahan, maka dia sudah memasuki masa metafase. Yang ketiga, tahap anafase. Ciri khasnya tadi kromatid, ini namanya kromatid. Nah, di sini kalau ini namanya masih kromosom. Ya. Ketika dia berpisah, satu kromosom berpisah, satu ke arah kutub kiri, satu ke arah kutub kanan, maka yang ini namanya
kromatid. Ini pasangannya berpisah menuju ke arah kutub. Itu fase anafase. Dan yang keempat, fase berikutnya adalah fase telofase. Ciri khasnya kamu lihat di sini, dia sudah mulai memiliki cincin pembelahan atau ada lekukan yang akan menjadi tempat membelahnya sel. Kemudian pada setiap belahan, membran intinya sudah mulai terbentuk kembali. Kemudian kromosomnya sudah mulai merenggang. Nah, inilah ciri khas dari fase telofase. Dan akhirnya nanti sel ini akan terpisah sitoplasmanya. Nanti kita kenal dengan istilah sitokinesis. Nah, itulah tahap dari pembelahan mitosis. Nah, untuk memudahkannya lagi, tolong diperhatikan gambar berikut. Nah, ini Pak gambarkan secara ringkas lagi. Kalau bentuknya masih seperti ini, artinya apa? Membran selnya sudah mulai rusak, kromosomnya sudah mulai menebal, kemudian ini sentrosomnya sudah mulai menuju kutub masing-masing, maka ini fase profase. Kalau kromosomnya berada berjejer pada bidang pembelahan, maka ini dikatakan masuk pada masa metafase. Kalau kromatidnya, kromatid tadi setengah dari kromosom, maka sudah mulai menuju kutub, maka itu disebut fase anafase. Sedangkan sudah mulai terbentuk bidang pembelahan, membran inti sudah mulai terbentuk, kemudian sentrosomnya masing-masing sudah punya, maka ini dikatakan memasuki masa telofase. Nah, untuk memudahkan mengingat, tolong kamu ingat saja singkatannya. Tahapan pembelahan mitosis terdiri dari PMAT atau PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Itu untuk memudahkan mengingat. Berikut tahap pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis terjadi dua kali. Maka ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, setiap tahapan sama dengan pembelahan mitosis, ada profase, kemudian ada metafase, ada anafase, kemudian ada telofase. Karena dia meiosis 1, maka profasenya menjadi profase 1. Nah, ciri khasnya hampir mirip pada saat pembelahan mitosis tadi. Nah, kalau dia profase 1, membran inti sudah mulai rusak, kromosomnya memadat, kemudian terjadi pindah silang di antara dua kromatid. Kromatid pasangan dari sebuah kromosom. Nah, kalau metafase 1, nah sama dengan mitosis tadi. Nah, kromosomnya sudah berada pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosomnya sudah memisah atau bergerak menuju ke kutub-kutubnya. Nah, telofase 1 seperti ini. Nah, kromosom yang sama, yang homolog memisah seperti ini. Kemudian membran intinya terbentuk kembali. Kemudian nanti dia akan terbelah. Kalau sudah terbelahnya di sini, sitoplasmanya terbelah, maka itu disebut sitokinesis. Nah, satu hal lagi sebelum Pak lupa. Nah, sifat dari sel anakan itu pada pembelahan mitosis tadi, kromosomnya bersifat diploid, tetapi pada meiosis sifatnya adalah haploid seperti ini. Nah, meiosis 2 tahapannya mulai lagi dari profase, tapi disebut profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase kedua. Nah,
Tadi pada meiosis pertama dari satu sel sudah membelah menjadi dua. Kemudian ini dia dua. Nah, masing-masing sel ini kembali lagi masuk pada profase 2. Inti selnya rusak, kemudian kromatidnya ini akan mulai bergerak ke bidang pembelahan, kemudian kromosomnya mengalami penebalan seperti ini. Nah, dan ini sifatnya adalah haploid. Kemudian metafase 2, nah, lihat lagi, kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, maka kromatidnya berpisah menuju kutub masing-masing. Dan terakhir, pada fase telofase 2, maka akan terbentuk dari yang satu ini akan menjadi ini, membelah menjadi dua, dari ini membelah jadi dua, akhirnya nanti akan dihasilkan 4 sel anakan yang semuanya bersifat haploid. Kromosomnya bersifat haploid. Nah, itu fase-fase pada pembelahan meiosis. Jadi ada 2 kali. Meiosis pertama dimulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis kedua dimulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase kedua. Nah, itulah proses atau tahapan pembelahan meiosis. Berikut, seperti yang Pak katakan di awal, sitokinesis, tahap lanjutan dari pembelahan inti sel di dalam mitosis maupun meiosis. Nah, biasanya kalau dia telofase masih seperti ini. Nah, akhirnya dia akan terbelah pada bidang pembelahan menghasilkan 2 sel anakan seperti ini. Proses dari bentuk ini ke bentuk yang ini, inilah yang dikatakan dengan sitokinesis atau sitokinesis. Mohon maaf, ini salah ketik lagi, sitokinesis. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Harapan Pak ingat kembali tujuan pembelajaran yang di awal tadi. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Pak ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sehat selalu, dan tetap semangat.